Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini pertanyaan yang setidaknya nyampe ke telinga saya, nyampe ke saya ya via chat. Itu ada 2 kali lah. Soal CTR-nya bagus nih di Shopee, CTR bagus, tapi boncos. Nah, aslinya video ini nggak ada solusi, cuman secara konsep aja, dan karena kebetulan saya juga lagi mengalaminya, lagi nge-push suatu produk, CTR-nya bagus, tapi boncos. Ini contohnya nih ya. Nah, ini satu produk saya, produknya jualan Quran teman-teman. Saya juga buka reseller, siapa tahu mau jualan Quran juga, Qurannya Quran custom, boleh kontak saya di ganirozaki.com. Nah, ini CTR-nya bagus. Ini iklan kata kunci, CTR-nya 4,4%. Walaupun belum seminggu sih ya, belum seminggu saya jalan, tapi CTR-nya ini termasuk tinggi. Secara global, CTR itu benchmark itu di 2,5% global ya, tapi tergantung kategori, tergantung pricing dan sebagainya. Global 2,5%. Artinya saya ini di atas benchmark. Saya 4,4%. Iklan produk serupanya ya dibilang bagus, tapi ya dibilang bagus ya enggak, cuman ya lumayan lah. Lumayan, saya masih ada harapan ini bisa berubah angkanya jadi 3% atau 4%. Alias ya saya cukup puas dengan CTR-nya 2%. Tapi boncos. Boncos nih. Biaya iklan 21.000, 22.000 nggak ada penjualan. Terus ini juga boncos, biaya iklan hampir 100.000, penjualan 200.000, belum HPP dan sebagainya, masih boncos. Nah, ini kasus CTR-nya bagus tapi boncos. Jadi sebenarnya untuk jadi bestseller itu apa? Bestseller itu bagi saya adalah terjual 1 pieces per hari sampai kiamat. Jadi sampai kapanpun minimal 1 pieces sehari. Bukan rata-rata ya, minimal. Jadi faktanya kalau kita mau mengorbitkan suatu produk menjadi bestseller, ini kita bicara konteksnya Shopee. Menurut saya ada 4 checklist ini yang harus tercapai. Yaitu CPM-nya murah. CPM murah itu apa? Peringkatnya tuh tinggi, peringkatnya ya peringkat 10 besar, ya bukan 10 besar ya. Ya tinggi lah, tergantung kategori, tapi dengan biaya yang murah. Contohnya gini, ini produk saya, CPM tuh cost per miles ya, alias biaya yang kita keluarkan untuk ngasilin impression 1000. Ini 1 minggu terakhir saya biaya iklan 21.000, dilihatnya ya 6.000. 21.000 dibagi 6.000 kurang lebih 3.000 ya. 21.000 dibagi 6 kurang lebih 3.500 ya, katakanlah 4.000. Artinya saya butuh 4.000 rupiah untuk 1.000 impression. Itu namanya CPM. Ini matriks yang umum di Meta sama TikTok. Tapi di Shopping memang nggak umum. Tapi ini menurut saya penting untuk tahu produk kita disukain nggak oleh algoritma. Kita butuh uang berapa untuk dapat impression. Dan kalau angkanya tuh di sekitar 5.000 itu udah bibit-bibit untuk 5.000 ke bawah ya. 5.000 ke bawah itu bibit-bibit untuk jadi bestseller. Tapi belum tentu berhasil jadi bestseller. Nah, ini produk saya ini CTR-nya saya cukup puas, CPM-nya murah, produk serupanya 22.000, ya tadi 6.000 CPM-nya ya, cost per miles-nya. Untuk kata kuncinya memang agak mahal. Itu ini keluar biaya 100.000, terus dilihatnya 9.000, berarti ya sekitar 11.000 ya. 11.000 rupiah saya untuk ngasilin 1.000 impression. Tapi itu masih lebih murah daripada TikTok sama Meta. TikTok sama Meta saya sekitar di 18 sampai 20.000 impression CPM-nya. Nah, buat yang nggak ngerti CPM ya coba tonton berulang-ulang, tapi nggak terlalu penting juga sebetulnya untuk kita bicara Shopee, karena Shopee itu beatnya per klik bukan per impression. Cuman kalau saya boleh bilang ada 4 checklist tadi CPM murah yang syarat agar satu produk itu menjadi bestseller. Dan ini kayak kucing dan telur. Jadi bestseller dulu atau impression atau checklist ini tercapai, atau gara-gara dia bestseller maka checklist ini tercapai, atau dia itu jadi kucing telur, ayam sama telur. Jadi CPM murah, CTR-nya juga harus oke, cakep. Saya sudah tercapai nih, CPM murah oke. CTR-nya udah oke ya, walaupun yang produk serupa nggak terlalu oke, cuman saya cukup puas. Cuman yang 2 ini saya belum tercapai, yaitu ATCR atau conversion ke ATC-nya berapa, conversion rate-nya juga masih rendah. Kalau 2 ini belum tercapai ya belum jadi bestseller. Jadi dengan CTR-nya bagus, nggak serta-merta ininya bagus. Karena ya orang tertarik, oke, tapi mau beli atau enggak. Karena CTR kan matriks yang menunjukkan orang tuh tertarik atau tidak. Dapat impression produk kita, terus dia mau ngeklik atau tidak. Makin gede CTR, makin banyak orang tertarik, makin banyak orang mau ngeklik. Artinya orang tertarik, tapi belum tentu beli. Makanya checklist selanjutnya adalah rate ATC atau berapa persen orang yang ATC dari ngeklik. Itu harus bagus juga. Bagus tuh berapa? Kalau di fashion tuh sekitar 15-20% tuh udah standar. Di atas itu lebih bagus. Tergantung kategori. Sangat tergantung kategori. Saran saya bagus itu adalah lebih baik daripada rata-rata tokonya, teman-teman. Lalu, oke, ATC rate-nya bagus.
conversion rate-nya belum tentu bagus juga. Conversion rate itu apa? Sampai ke check out ya. Dari klik jadi check out tuh berapa persen yang check out. Ini juga kalau ini nggak tercapai ya belum jadi bestseller juga. Belum tentu bisa jadi bestseller juga. Jadi harus 4 ini tercentang baru menurut saya akan jadi bestseller. Caranya gimana? Seperti yang saya bilang di awal tadi, ini nggak ada solusinya, cuman ngasih tahu ke teman-teman biar tergambarkan secara big picture-nya bahwa dengan CTR bagus belum tentu menjadi bestseller. Mungkin banget malah gagal. Saya juga menemukan beberapa kasus ini CTR-nya bagus tapi selalu boncos kalau diiklanin, dan alhasil ya menyerah aja ke produk itu, fokus ke produk yang lain. Jadi nggak serta merta ya teman-teman, nggak serta merta CTR bagus akan jadi bestseller, tidak serta merta. Termasuk di Meta sama TikTok juga. Jadi kalau CTR bagus, memang metrik yang patut dijadiin KPI ya bagus, tapi nggak serta merta menjadi iklan nggak boncos. Sekian aja teori ini, konsep ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.